Nah, kita lihat kemenangan besar dalam hidup orang benar. Iya, waktu itu Pendeta Paul Wijaya menulisnya, saudara. Terus saya pikir, wah, ini pernah saya khotbahkan, tetapi baiklah saya mengingatkan kembali. Nah, saudara, kita lihat Bilangan 14 ayat 24. Seorang pribadi yang sangat-sangat luar biasa kesetiaannya, ketaatannya, penundukan dirinya kepada pemimpin dan kepada Tuhan. Kita bisa menjadi besar kalau kita sama-sama taat dan tunduk kepada Tuhan dan kepada pemimpin yang Tuhan sudah taruh di kita, di atas kita, sehingga kita bisa menjadi pelayan Tuhan atau jemaat yang indah dan baik, dan kita bisa memenangkan pertandingan, perlombaan atau tantangan dan pencobaan hidup yang sekarang ini begitu berat. Anda tahu, itulah seperti raja-raja orang Kanaan yang begitu banyak, harus untuk mendapatkan Kanaan itu harus mengalami tantangan, harus mengalami banyak, saudara, yang banyak yang harus kita hancurkan. Orang-orang kuat, raja-raja itu, raja orang Filistin, ya kalau bisa dibukakan raja-raja yang masuk ke Kanaan itu banyak sekali, saudara. Raja-raja yang harus Musa, Yosua, Kaleb ini harus menghancurkan raja-raja itu, sehingga saudara, itu berbicara sifat karakter hidup kita. Sebenarnya di luar ini tidak masalah, tetapi di dalam kita yang punya masalah, saudara. Di luar mau dibilang gempa, mau dibilang apa, saudara, kalau Anda di hati Anda punya iman pada Tuhan, bom aja jatuh di depan Anda cuma bilang, oh bom ya udah, kan apa-apa, ya kan? Ya, Ronald dia bisa tersenyum, saudara, ya, karena Tuhan melindungi dia dari bom. Ya, Ronald dulu kan bomnya di hotel apa? Marriott. Iya. Kenapa Tuhan bisa buat dia terlambat? Iya, nyampenya terlambat. Bom sudah meledak, ternyata menyambut kedatangan Ronald. Artinya, gue duluan Ronald, gue potong ini dulu, potong pita, baru Ronald melangkah. Oh, gitu. Jadi anak Tuhan itu ada dalam rencana dan perlindungan Tuhan. Hanya ketaatan, kesetiaan, ketekunan yang perlu kita rawat di dalam diri kita, disertai keberanian mempercayai bahwa Allah itu ada, dan Allah itu hidup, dan Allah itu lihat dan mengerti siapa kita. Amin. Oh, akhir-akhir ini saya sangat mengalami kekuatan bahwa Tuhan tahu keadaanku, Tuhan tahu ekonomi kita, Tuhan tahu uang di kantong kita, Tuhan tahu pekerjaan kita, Tuhan tahu pergumulan, bahkan hal ke depan, mau datang buaya kek, mau datang beruang kek, apa semua, kata Daud, gua bisa hancurkan itu semua. Dan apakah dilatih dalam peperangan? Tidak. Kehidupan sehari-hari ini kita harus menang. Amin. Menang, saudara. Dan dia katakan, bagaimana? Saudara, firman Tuhan katakan Ibrani, ada orang-orang yang tidak bekerja tetapi mengandalkan Tuhan. Dan pekerjaannya apa? Berdoa, mencari Tuhan, dan terus meminta Tuhan menolong orang-orang itu. Tuhan menjamah kota dan bangsaku, Tuhan memberkati gerejaku, Tuhan memberkati tetanggaku, Tuhan menolong mereka itu semua. Tuhan berikan kita pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik adalah mencari Tuhan dan beriman kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh. Saya mengucapkan selamat datang buat teman Ida yang dari Papua. Iya, katanya di pendoa ya di sana. Dan kalau dia pelayanannya doa dan Tuhan bisa kasih tiket pesawat datang, berarti itu adalah berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan.
ke sana itu cukup mahal. Berapa? 3 juta satu kali jalan ya. Berjalan dari sana ke sini 3 juta ya. 3.500.000 belum tambah PCR-nya. Saudara, ya kan? Nah, jadi belum tambah oleh-olehnya ya. Apa? Iya. Jadi Anda harus mengerti bahwa ada Tuhan yang tahu bahkan kerinduan. Saya waktu itu cuma bilang begini, saudara. Enak ya temanku, ya Anda semua tahu teman saya di LA. Wah, lagi jalan-jalan Las Vegas ya. Iya. Terus kan di Las Vegas ada Grand Canyon, ada antelope yang batu-batunya besar, dan kalau uji nyali itu di sana. Jadi kalau jalan, wah bisa itu anjing aja, orang Manado bilang anjing fotofore. Anjing gak berani jalan, saudara, gemetar. Nah, saudara, saya cuma bilang harusnya. Saya diteleponin, dibilang, iya tante mau ikut saya nggak? Terus saya bilang, saya mah nggak punya duit, mau ke Las Vegas, nanti mau ke Grand Canyon. Saya selama ke Amerika belum ke Grand Canyon. Oh, tapi saya kan nggak ada duitnya. Tahu lu duduk di bisnis, gue duduk di ekonomi, tak duduk sendiri. Gak enak, ya. Enggak lah, di mana aku duduk di situ kau duduk, bayangkan. Ya, berarti kalau kau punya tiket di bisnis kelas, kau juga di sana dong. Iya lah, iya kan. Saya pikir bukan jemaat gereja, bukan saudara, bukan family, tapi Tuhan bisa memakai mereka. Terus kemudian ya kalau saya mau pulang melalui San Francisco, wah ini sepertinya tanda-tanda heran karena anak saya di sana kan. Ya Opi kan di San Jose itu 30 menit dari San Francisco, naik mobil sudah ke tempat dia. Jadi dia juga sekolahnya di San Francisco, jadi dia bisa jemput saya main. Terus aduh, bisa ketemu cucu ya. Yang lucu kan cucu, saudara ya. Ya kalau yang sudah mama dan papanya kan udah gak lucu kan, tetapi yang lucu ya cucu kan, saudara. Wah, sepertinya ini adalah mujizat Tuhan, berkat Tuhan dalam saya. Tetapi ingat, Tuhan tidak selalu berkata, wah yang kau minta dapat, itu tidak, saudara. Tapi kita harus menguji segala sesuatu. Kita harus menguji apakah itu kita harus bawa dalam doa, apakah itu Tuhan menghendaki, iya kan? Karena saya mencintai pelayanan di sini. Saya mencintai, iya. Kalau sampai di sana, siapa yang mau pegang Facebook? Iya. Siapa yang mau ini? Iya, walaupun saya di sana pasti pelayanan, saudara, ya kan, melayani Tuhan juga, karena saya gereja-gereja sana kenal saya, dan gereja-gereja Indonesia selalu memanggil saya kalau tahu saya ada, dan mereka sudah bilang kapan datang dok, kapan datang. Nah saudara, tapi setiap kali mari kita belajar bertanya Tuhan, minta Tuhan memberi tanda-tanda, memberi konfirmasi, sehingga apa yang kau pilih di tahun ini tidak menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Amin. Nah saudara, saya mengajak membaca Bilangan 14 ayat 24.
Anda perhatikan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Ini bukan orang gila, lain jiwa, ya, kelainan jiwa. Ini kalau diputar jadi kelainan jiwa. Nah saudara, bukan, tetapi ada orang-orang yang Tuhan berikan kemampuan dan punya roh yang tidak khawatir dan tidak takut. Sedangkan masa ini adalah masa orang nakut-nakutin, situasi nakut-nakutin, keadaan pandemi nakut-nakutin. Dan sekarang sebenarnya nggak usah kita takut, karena Sami udah terangkan kan bahwa pandemi menjadi apa tak? Jadi endemi. Jadi kalau katanya dia bilang lu kena Omikron, minum aja Neoset katanya. Mesti tanya sama suster ikan nih, bener gak? Atau suster Junde. Tetapi kita memiliki perlindungan darah Yesus. Nah, saya ingin Anda melihat lagi ya. Dikatakan di sini hambaku Kaleb. Jadi kata hambaku adalah orang yang dipercayai oleh Tuhan, dipilih, dipanggil sehingga menjadi hamba Tuhan. Saudara, menjadi hambanya Ibu Foni aja nggak gampang. Karena apa? Makanya sampai sekarang Foni nggak pakai pembantu, karena seleksinya luar biasa. Maka kalau ada yang bisa jadi pembantu Foni, itu luar biasa. Nah, Foni dengan Tuhan kan pasti Tuhan yang lebih luar biasa kan. Nah, kalau Kaleb ini diakui Tuhan bilang hambaku Kaleb. Wah, kalau dia bilang hambaku Dora, alhamdulillah ya. Saudara, menjadi hamba Tuhan bukan karena dilantik oleh sinode, bukan karena Anda aktif di gereja, tetapi Anda memiliki integritas. Di luar dilihat orang maupun tidak dilihat orang, Anda sama indahnya. Amin. Anda orang-orang yang bisa dipercayai. Tiap hari saya tidak bisa berhenti tuh kalau berdoa. Kalau tidak saya bilang, Tuhan berikan aku menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan dan manusia. Karena buat apa kita dibilang hamba Tuhan? Tapi waktu diajak, Anda Omikron, ya, bukan oh my God. Nah saudara, terus ya ngomong ini Tuhan loh. Atau kalau kita bilang pemimpinmu itu, ya kau harus hormati dan ikuti seperti kepada Tuhan, ya kan? Bahkan suami juga saudara ya, seperti dia kepala seperti Tuhan. Nah saudara, makanya suami-suami harus jadi baik, supaya jangan sampai kok Tuhan model bajingan, ya kan? Kok Tuhan model penakut, ya, kok Tuhan ada badai malah seperti orang uji nyali. Jangan. Kok Tuhan penakut, Tuhan aja badai tidur. Terus yang kedua, ada badai Tuhan apa? Tuh, Poni kan menangkan, ya. Jadi ada badai, Tuhan jalan di atas badai pencobaan. Tapi katanya jangan. Katanya suami mirip Tuhan. Suami sama seperti Tuhan, harus tunduk seperti itu. Dan pemimpin seperti itu. Dan kan kita tidak bisa seperti itu. Nah, kita harus berhati-hati bahwa menjadi hamba Tuhan adalah orang-orang yang terlatih, teruji, luar dalamnya baik, setia, tidak penakut, tidak pengecut, tidak penipu, dan tidak sombong. Rendah hati karena mau nurut, ya kan? Tidak memakai otoritas sendiri, pikiran sendiri, perasaan ketakutan sendiri, perasaan cemas sendiri, keegoisan. Masih begini. Tapi pemimpinmu bilang harus. Tapi sewaktu ini yang saya ingin kita belajar, bahwa Kaleb dipanggil hamba karena tantangan yang besar.
dia bukan melangkai pemimpinnya, iya Yosua, tetapi dia tunduk dan dia taat. Saudara, tidak disebut, tapi Tuhan bilang, tapi hamba-Ku kali, karena lain jiwa yang ada padanya. Saudara, waktu melihat patung tangan yang tinggi terus di bawah jurang, ya kan, di bawah jurang yang Anda lihat di foto, ya, yang Anda lihat kemarin pergi ke Bandung, ya, kalau tidak itu tuh mau sekali tidak foto di atas, iya, nanti tangan itu bisa gemetar. Kayak tangan yang dari patung itu kayak dipenuhi Roh Kudus, tidak? Karena setiap orang yang naik ke atas tangan itu, orang Manado bilang tangan fotoforek, dia tangan tergoyang-goyang sehingga iya kan, ini kayak pemain silat ya. Nah saudara, ya supaya Anda ya bisa senyum, karena saya nggak bisa lihat senyum Anda, tutupnya pakai masker. Nah saudara, waktu kemarin itu saya lihat Ibu Foni langsung maju tak gentar naik atas. Foni ini saya kira penakut, kena apa-apa, jangan. Kok bisa ya naik duluan, iya, terus lendak, saya pikir penakut. Tapi berdua bisa naik. Berdua itu kan beratnya berapa saudara? Tangan itu kan bisa gini gitu. Nah saudara, ya saya sih rasa wah hebat juga nih ya Poli ya. Tapi saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Nanti saya fotokore nanti, artinya saya gemetar gimana? Saudara, saya tunggu posisi dulu. Saya duduk dulu. Tuhan, bolehkah saya naik? Tujuannya apa? Mau kasih lihat bahwa gue juga bisa. Oh Tuhan ampuni, jangan Tuhan ya. Tapi kalau saya sampai naik, saya bisa merasakan bahwa aku tidak takut ya. Jadi bukan karena menyaingi Foni, bukan karena mau kasih lihat orang gue bisa, gue foto keren. Tidak saudara, saya sedang menguji nyali saya. Saya sedang mengetes iman saya. Saya sedang mengetes apakah saya tidak goyang-goyang nggak? Iya, apakah saya pengecut, penakut dan tidak percaya bahwa iya Tuhan bisa menolong saya, Tuhan bisa, iya maksudnya, tapi Tuhan bilang perlu coba-coba gue ya, lindungi, padahal nggak perlu tuh naik gitu ya. Nah saudara, banyak sekali masalah yang dalam hidup kita, dia datang ya tanpa kita undang. Tapi di waktu kita ada, apakah kita berani melewatinya? Apakah kita ini sudah, karena dia bilang ujilah segala sesuatu. Nyatakan kalau kau benar. Uji, nyatakan apakah saya bisa. Saudara, cici saya melihat ini, aduh sampai kerang katanya. Kerang ini perut sampai ke bawah, kerang katanya, nggak keluar katanya, nggak lihatnya aja katanya. Nah saudara, tiba-tiba saat yang tepat iman saya bertumbuh. Tiba-tiba iman saya naik iya, masa begitu aja takut, gue naik juga lah. Nah saudara, pas saya naik, loh kok ada ketakutan? Enggak, saya bisa naik, bisa lari kalau perlu. Karena kalau gue berlari berarti gue nggak usah lihat belakang. Kalau kita lihat belakang, kita jadi tiang garam seperti Israel. Kalau kita lihat mereka di bawah, gue di atas, itu gimana ya? Nah saudara, kita bisa menjadi pengecut dan penakut. Maka saya naik atas, terus saya hati dulu berhenti di tengah, gitu dah. Terus mereka dari bawah bilang, terus dong, lihat tuh. Emang mau pikirin, terus aja sampai di atas, baru foto, baru mereka bilang lepas tangan dong. Ya, tangan dilepas, nanti tinggal tubuh tanpa tangan. Ya, nah saudara,
Jadi oh maksudnya angkat tangannya. Terus saya, wah saudara, dan ternyata saya bisa juga tuh. Jadi Anda pun bisa di masa-masa yang sulit ini. Tantangan itu bisa datang seperti itu. Seperti orang yang ngomong, orang gini. Terus kemudian melihat, wah akan ada begini-begini. Anda pasti menang. Anda bukan dijadikan menjadi pengecut atau orang-orang yang tidak berani mengakui keberadaan diri kita. Iya, saya ketawa kalau cici saya mengakui dirinya. Gue gak berani tuh, aduh kerang dari bawah sampai ke atas. Iya, dari atas sampai ke bawah, gue gemeter tuh, gak bisa. Iya, berani mengakui, tidak pura-pura. Saya bilang sama saya, naik. Dia enggak. Saudara, kalau adik saya dia bilang, enggak, gua gak kuat katanya. Nanti gua tergoyah-goyah. Oh, ini pengakuan itu juga adalah sesuatu yang indah. Banyak kita mau pembuktian, tapi sebenarnya pembuktian dimulai dari pengakuan. Amin. Sewaktu kita nggak mampu, kita bilang kita nggak mampu. Kita butuh didoakan. Tapi di waktu kita mampu, jangan pura-pura nggak mampu, ya kan? Layani Tuhan. Iya, aktifkan karunia Anda. Terus melayani dengan kesungguhan. Amin. Maka saya mengajak lagi melihat, jadi hamba Tuhan, hamba yang terus memandang kepada Tuhan. Anda bisa lihat di Mazmur. Mazmur 126 kalau tidak salah ya. Mazmur 123. Hidup kita harus berharap pada anugerah Tuhan. Anda lihat di sini, kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, engkau yang bersemayam di surga. Mata kita selalu memandang ke atas. Artinya selalu berharap bahwa pertolongan turunnya dari Tuhan. Amin. Terus dikatakan, lihat. Jadi mata kita harus berani kita buka. Jadi jangan tidur, saudara ya. Lihat seperti mata para hamba laki-laki. Dia memberi contoh seperti mata para hamba laki-laki. Memandang kepada tangan tuannya. Jadi melihat kepada atasannya, tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Artinya, kata sampai artinya tekun, setia, taat, rendah hati. Ia terus jangan bosan-bosan. Mungkin hari ini kita tidak didengar, tapi besok bisa datang berkat itu. Atau minggu depan. Atau Tuhan memberi kita tidak menjadi khawatir, tidak menjadi kepikiran masalah itu. Tiba-tiba masalahnya sudah selesai, sudah dibereskan Tuhan. Inilah masanya Tuhan sedang membentuk iman kita. Apakah kita ini seperti mata para hamba laki-laki yang tidak pernah berhenti, hamba perempuan itu yang tidak berhenti memandang ke atas, memandang kepada Tuhan, memandang dan mau diatur, dituntun, dibimbing, ya, sehingga kita ada di dalam, ya, pekerjaan kita, hidup kita ada di dalam apa yang Tuhan mau. Maka itu di sini dikatakan sampai Ia mengasihani kita. Artinya sampai penuhlah, iya, bejana itu. Kalau Mazmur 56 bilang, sengsaraku engkau yang menghitung-hitung,
Air mataku kau taruh dalam kehidupanku. Kalau belum penuh, belum bisa dinikmati. Kalau sudah penuh, Tuhan katakan, bukankah semuanya telah Tuhan daftarkan? Kata Daud, Tuhan daftarkan. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku tidak takut, aku percaya kepada Tuhan. Di waktu Tuhan semuanya akan beres. Amin. Saudara, maka Anda perhatikan di sini ayat yang ketiga. Jadi pertama, arahkan terus pada Tuhan dan terus tekun sampai Anda lupa kiri dan masa lalu, karena sampai Tuhan mengasihani kita. Kalau kita lihat-lihat masalah, lama-lama kita jadi tiarap ketakutan. Tapi waktu kita memandang Tuhan, kita tidak melihat masalah kita. Tuhan yang dari atas memandang ke bawah, melihat masalah kita. Maka sebab itu di sini dikatakan sampai. Jadi artinya ada masanya. Kalau di Khotbah 3 dikatakan ada musim dalam hidup kita. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Semua ada keseimbangan, saudara. Jadi sebenarnya masa yang tidak enak itu pun diizinkan Tuhan supaya kita ini rendah hati dan kita tidak lupa diri dan kita akhirnya memperkuat apa yang goyah. Di dalam Ibrani bilang, yang tergoyahkan itu adalah hal di mana kita harus, jadi jangan melihat negatif, tapi hal tergoyahkan itu adalah hal di mana kita menguatkan yang bagian yang tergoyahkan itu. Siapa yang akan menguatkan iman kita kepada Tuhan? Kalau kita melihat ini tergoyah, maka kita cepat-cepat, kalau kita lihat rumah, oh itu tergoyah, itu rontok ini, maka kita harus merenovasi. Amin. Kita harus menguatkan. Jadi bukan kita bilang biarin hancur, ya kan? Tidak. Tapi waktu itulah kita mulai memperhatikan, oh di bagian ini aku kurang baik. Di bagian ini aku kurang mengandalkan Tuhan. Di bagian ini aku sombong. Di bagian ini aku kepahitan. Di bagian ini aku cepat marah. Oh, ini membuat aku goyah, imanku goyah. Aku menjadi orang-orang yang tidak bisa duduk bersama dengan rukun. Selalu bilang, oh ada dia, gue gak mau. Ada dia, oh siapa yang ikut? Oh ikut. Oh kalau ada dia, gue gak ikut deh. Sorry. Iya. Nanti kalau ada kegoncangan, baru dibilang, kok ada dia, kok lu datang? Ya kegoncangan. Maka sebab itu Tuhan izinkan masalah, semua yang terjadi di masa ini ada faedahnya. Bahwa memperhatikan kehidupan kita, mulai rendah hati, mulai perjuangkan janji Tuhan dalam hidup kita, mulai lebih lagi melekat pada Tuhan yang tidak tergoyahkan cuma firman Tuhan dan Tuhan, maka kita lebih berkuat. Ya, sebab itu ditulis di dalam Ibrani, saudara ya. Tapi saya masih terus membaca Mazmur 123. Kata sampai itu artinya terus memandang Tuhan. Jangan lihat orang lain punya masalah, tapi bawa semua persoalanmu kepada Tuhan sampai hati Tuhan tergerak. Amin. Nah, saudara, yang ketiga isinya, kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Isi dari mata yang memandang Tuhan, hati yang berpaut pada Tuhan adalah rendah hati. Tidak merasa, Tuhan aku sudah kerjakan ini, Tuhan aku sudah kasih duit ini, Tuhan aku sudah nyumbang, Tuhan aku sudah setia dan hanya karena mau pengakuan. Itu bukan setia, saudara. Itu kesombongan. Tapi saudara, mari rendah hati dan bilang kepada Tuhan, kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami. Ada lebih baik lagi tidak dibilang sudah kenyang dengan penghinaan. Tidak usah seperti itu. Kenapa?
semua yang Anda alami Tuhan izinkan untuk Anda bertobat dan Anda menjadi dekat ke Tuhan. Amin. Tanpa mengata-ngatain orang lain. Saudara, inilah yang sangat indah yang sebenarnya kita harus lebih lagi melihat positifnya keadaan masalah ini. Waktu saya sedang kalau masalah dengan Poni untuk ngajar kemarin ya, iya, waktu saya sedang WA tiba-tiba goyang, terus saya bilang, oh ini gempa nih. Tidak saja gempa, sini bangun gempa. Tidak saudara, tidak mau kebokan norak itu, norak, iya, ya saya cuma oh gempa. Ya saya biarin aja, oh gempa, ya kan? Artinya masalah hidup kita biasa, amin. Karena kita tidak sempurna, kita cuma dari tanah liat, kita bukan orang hebat. Walaupun kita ini sekolah hebat, pengalaman banyak yang hebat, ingat lupakan apa yang di belakang, tapi arahkan kepada ke depan. Sehingga hinaan atau perkataan cerca orang kita anggap biasa, dia punya mulut biarin aja, iya kan? Mulut-mulut dia yang berdosa dia, kalau gua dengar biarin aja. Emang kan Tuhan udah kasih gua telinga kiri dan kanan, karena kalau masuk sini, di sini ada lubang sendiri keluar, iya kan? Kecuali ada sobat gak boleh keluar perkataan itu, harus menjadi kepahitan di hatiku sehingga belatung-belatung tumbuh di dalam tubuhku, saudara, dan kanker keluar di dalam tubuh. Jangan. Kalau telinga dibikin dua bukan untuk terbang, ya telinga terbang itu yang apa? Gajah yang telinganya bisa terbang itu telinganya. Nah saudara, telinga diberikan Tuhan supaya Anda menyaring yang gak baik, buang aja. Yang baik jangan menjadi sombong, ya kan? Yang tidak baik buang. Orang mulut-mulut orang itu kok, ya kan? Suka-suka dia dong. Tapi aku tetap orang baik. Amin. Sejenak kita bisa terpengaruh, tapi tidak selama-lamanya di dalam diri kita kepahitan. Amin. Tahun ini harus ada perubahan. Tahun ini harus ada peningkatan. Tahun ini walaupun situasi tidak berubah, tetapi aku harus berubah. Amin. Dan aku akan merubahkan orang-orang di sekelilingku, karena terang Tuhan ada pada kita. Maka saudara, di sini dikatakan rendahkan hati kita dengan mengucapkan doa-doa yang sederhana, yang berkata, Tuhan, aku butuh Kau Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Maka di sini sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, artinya Tuhan, masalahku ini, aku ini masih sebel nih dengar orang ngomong gini, angkat semua ini, buang. Emang gue pikirin, Tuhan tolong saya jadikan gue orang EGP. Tapi masalah orang yang susah kita tidak bilang, buang Tuhan, gue gak mau dengar, biarin dia susah-susah sendiri, orang dosa-dosa dia. Saudara jangan ya, tapi mari mau menopang, menolong orang-orang itu. Ya, saudara, yang keempat adalah jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Seorang hamba Tuhan bukan berarti tidak punya masalah ini cukup banyak. Tetapi kalau dikatakan kalau memiliki hati seorang hamba dan Tuhan mengakui dia hamba, berarti perkataan dia pun menjadi olok-olokan orang. Karena dia katakan bahwa wow, di sana itu masalah besar, kita makan saja, itu merupakan makanan enak. Jadi masalah tidak dibilang, aduh takut, ya takut loh tahun ini menyeramkan, wah tahun ini banyak begini-begini, nanti masalah tambah besar, kita takut ya, masa bos kita nyuruh kita harus masuk ke Kanaan, sedangkan Kanaan
itu banyak raksasanya. Orang Yebus, orang Gilgal, orang ya apa? Peris. Baca body ya. Itu banyak itu raksasa-raksasa, saudara. Orang yang tidak takut Tuhan, orang yang belum dibaptis, orang yang belum dipenuhi Roh Kudus. Ya, nanti dikasih tahu. Nah, ini baru mau masuk sudah bilang Omikron. Oh, ini ternyata oh my God. Artinya aku berserah dan ini cuma flu biasa. Tetapi ini adalah berkat Tuhan katanya buat tubuh kami. Kalau kami belum kena COVID dan kami kena ini cuma flu biasa, maka Anda dapat vaksin booster double. Yang sudah booster kan 3 kali, saya sudah kan. Nah, saudara dapat itu, jadi berarti suntik vaksin dari Tuhan gratis. Bayangkan itu, ibu tulis begitu, ibu pejabat itu, dia ngomong seperti itu. Jadi kita nggak perlu takut. Terus ada bapak-bapak itu yang nyetir, yang saya kirim beritanya ya. Artinya dia jangan dibesar-besarkan dan jangan membuat kita takut untuk duduk bersama dengan rukun. Karena kita duduk bersama tidak di bioskop. Kita duduk bersama mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita naik. Tanpa iman kita tidak berkenan pada Tuhan. Nah, Anda lihat ya. Ketika terkenal orang raja-raja di sebelah barat, Sungai Yordan di pegunungan daerah bukit sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Masih ada lagi ya. Nah, itu raja-raja saudara yang harus mereka babat habis. Oh, jadi sudah ya. Nah, saudara, jangan takut. Mungkin tahun ini Anda dengar, wow, ada begini. Nggak usah. Kita harus taruh dalam pikiran kita, Tuhan punya rancangan yang baik dalam kita. Selalu kita anak Tuhan, Tuhan punya rancangan yang baik. Maka jadilah seperti Kaleb. Kaleb berkata apa, saudara? Dikatakan Tuhan hambaku Kaleb, Bilangan 14 ayat 24, karena jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Ya, Anda lihat ada 3 hal di sini. Diakui sebagai hamba Tuhan tentu memiliki karakter, integritas, dan keintiman dan penurutan yang benar. Nah, kemudian Anda lihat di sini dia katakan mengikuti aku. Ini artinya taat, tunduk, rendah hati. Iya, tentu rajin juga. Nah, saudara, dikatakan dengan sepenuhnya. Artinya tidak bercabang hati, tidak membuat rencana dia didahulukan daripada rencana Tuhan. Maka kita melihat sepenuhnya, artinya dia benar-benar mau bersandar dan berharap kepada Tuhan, mengikuti tanda-tanda dari tuntunan Tuhan. Dan dia katakan, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Tuhan akan membawa Anda pada visi yang ada, yang Tuhan sudah masuki di pikiran Anda. Kalau itu Anda merindukan sesuatu di tahun ini, katakan jangan buang visi itu, tapi visi itu dibawa kepada Tuhan. Amin. Karena semua visi yang benar, yang indah, yang mulia itu berasal dari Tuhan. Jangan visi bunuh gua punya musuh, bunuh dia yang ngosipin gua, bunuh dia yang nipu gua, bunuh biarlah COVID kena sama dia sampai ke jantungnya. Saudara, jangan. Itu bukan visi, itu norak. Ya, kalau anak Tuhan itu nggak bagus, saudara, ya itu dosa. Maka visi adalah, kalau Anda tahu tahun 2022 aku akan lebih lagi dengan Tuhan. Tahun 2022 aku akan kembali pada kasih mula-mula. Tahun 2022 aku akan merenovasi rumah rohaniku.
Tahun 2022 aku akan membawa diriku untuk menjadi terang di tengah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Aku akan berjalan dan menceritakan tentang Kristus, dan aku menjadi bagian dari pendoa syafaat yang mendoakan keturunan dan keluargaku dan orang-orang yang kukenal dan kukasih supaya bertobat, diselamatkan, bahkan kota dan bangsa. Saudara, ada visi, aku punya pekerjaan, Tuhan jamah dan berkati, itu pun bagus. Amin. Tapi bukan, isinya tetanggaku itu jahat banget sama gue tuh. Dia kena ini COVID ini. Dia tahun ini dia benar-benar ngalami, dia kapok. Jangan bilang, masa cuma gue yang kena Tuhan. Yang dia, Tuhan yang belum kena, biar dia kena. Itu bukan visi, saudara, itu ambisi, itu rasanya kemarahan. Begitu mah Ratu bilang, wah udah Tuhan. Satu keluarga Tuhan. Terus saya bilang, saya juga Tuhan. Nah saudara, gak usah takut dan gak usah malu. Banyak orang takut dan malu mengakui kelemahan dan kalau kena COVID, terus mereka bilang, mau gak kena COVID? Hebat kan? Gua dilindungi Tuhan. Nah saudara, entar kalau kena Omikron lu bilang, Tuhan ampuni saya, ya kan? Nah saudara, waktu saya dengar, nanti khotbah saya ini selalu didengar teman-teman yang ada di Amerika dan di Kanada. Biasa saya didoakan. Teman-teman yang di Kanada itu bilang, Tuhan tolong Ibu Dora dan ikutkan kalau kita kena COVID. Dan sekarang mereka kena COVID dan kami berdoa dan dengar di Facebook kan, terus mereka bilang terima kasih. Jadi memang ada musim-musimnya, saudara. Jadi tidak boleh kita lihat gua nih kemana-mana, gua tamasya kemana-mana pun. Tidak, Tuhan itu luar biasa, saudara. Maka saya bilang, biasanya Bapak kan tamasya terus dengan keluarga. Sekarang kena ya. Jadi Tuhan beri waktu untuk selah. Artinya untuk berdiam diri di rumah, berdoa, ya kan? Dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di waktu kita mengalami sakit, kadang-kadang itu waktu Tuhan untuk membuat kita berdoa, Tuhan ampuni saya, jangan saya mati dengan COVID Tuhan, tapi untuk Omikron tidak membawa kematian. Saudara, puji Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada 3 hal di sini. Melatih diri menjadi seorang hamba yang baik, setia, taat, yang rendah hati, yang terus memandang kepada bosnya, tuannya, dan selalu ia memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan dan mempercayai dia sanggup. Dan kemudian saudara, hal yang kedua adalah taat, mengikuti. Tuhan bilang mengikuti aku dengan sepenuhnya. Orang yang terus apa yang Tuhan mau dia lakukan, tanpa dia berkata negatif. Di sana susah, macet, apa? Saya bilang, emang gue pikirin lu gak mau ikut, gak usah aja, gak usah bilang macet segala. Sekali gue mau pergi, kalau Tuhan taruh di hati saya pergi, gue gak takut mau dibilang macet. Dan ternyata tidak macet. Ternyata pergi gak juga, pulang gak juga. Sampai sini saya bilang, puji Tuhan, katanya karena hatinya udah bisa sampai di Jakarta sebelum jam 12. Jadi berarti jangan nakut-nakutin dirimu, jangan ngomong yang negatif, jangan rencanamu ditambah-tambahin dengan kata-kata negatif, ketakutan, membuat ciut imanmu. Mari sepenuhnya. Jadi yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Kalau sepenuhnya artinya bersungguh-sungguh. Nah, dikatakan orang-orang ini akan kubawa masuk ke negeri yang dimasukinya. Maka visi apa padamu tahun ini, Tuhan akan menggenapinya. Amin. Tuhan akan menggenapinya. Don't worry, be happy. Ngikutin aja, berikan terus perhatian pada Tuhan, keintiman dengan Tuhan, terus membuka telinga rohanimu, sehingga Anda mengikis sebuah kedagingan yang membuat roh ketakutan itu, membuat roh yang membuat roh down dan merasa
Aduh begini nasib, ya kan? Nasib apa? Tuhan tidak bilang kita nasib. Iya, kalau nasib ada, ya kan? Tapi yang nasi menjadi bubur itu, bubur pun ditambah dengan bawang goreng dan telur dadar juga enak. Iya kan? Jangan menjelekkan bubur. Jangan menomorsatukan nasi terus dibilang, ya nasi sudah menjadi bubur, berarti bubur kurang enak ya. Orang sakit justru nyarinya bubur, tahu? Iya kan? Jadi semua ada masanya, ada musimnya, ada waktunya. Tapi mari lihat bahwa itulah cara Tuhan membuat kita intim dengan Tuhan, membuat kita ini akan terlihat bisa keluar sebagai pemenang. Bukan pemenang saja, bahkan lebih dari pemenang. Belum saya membaca ayat lebih dari pemenang, Anda siap saja di Roma 8, karena saya mengakhirinya ya. Jadi dikatakan kalau orang yang seperti ini, yang sudah melatih diri menjadi hamba Tuhan, punya integritas dan selalu benar-benar memiliki roh yang tunduk dan taat, maka kita akan melihat di sini bahwa imannya akan bertumbuh. Jadi intensif, terus penuh, fokus ke Tuhan. Jadi hidup yang fokus terus ke Tuhan, terus kemudian kita menjadi intim dengan Tuhan, maka iman kita akan menjadi iman yang berkemenangan. Sebab itu apa yang menjadi visimu di tahun ini dikatakan oleh Tuhan bahwa kamu akan masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Keturunan Anda akan diberkati. Bilangan 14 ya, ayat 24. Jadi saudara, kita lihat satu kehidupan yang terus menerus berfokus ke Tuhan itu memiliki suatu yang sangat indah dan dapat masuk kepada roh yang dimana kita menjadi orang-orang yang punya integritas, sehingga akhirnya kita bisa intim dengan Tuhan dan iman kita naik seperti Kaleb. Nah, kita tahu kalau kita punya integritas yang baik dan kita terus memiliki sesuatu yang dikatakan intensively in life, artinya memfokus terus, fokus terus, berfokus terus, jangan bosan-bosan sampai, karena tadi dibilang sampai Tuhan mengasihani kan. Nah saudara, dan kemudian dengan itu lama-lama Tuhan peluk kita, Dia sayang kita menjadi intim dengan Tuhan. Amin. Saudara, lama-lama setiap kali orang yang selalu datang dan ngomong, Tuhan begini dong, kasihani aku. Tadi kan kita bukan di Mazmur 123 kan, bagaimana menjadi hamba itu. Tuhan, aku gak tahu nih, aku gak sanggup nih, bagaimana ya Tuhan. Maka Anda lama-lama akan menjadi intim dengan Dia seperti bapa dan anak, maka iman Anda akan naik. Nah, saya mengakhirinya di dalam saudara Roma 8. Jadi tahun ini jangan punya iman ragu-ragu atau ketakutan atau merasa tidak mampu dan melihat kelemahan orang lain, ikut menggosip dan kemudian membanding-bandingkan dirimu dengan yang lain. Jangan, setiap orang mempunyai panggilan talenta masing-masing. Amin. Saya tidak hebat seperti orang lain, tapi saya mau membagi apa yang Tuhan taruh pada saya. Saya juga bingung, HP saya ketinggalan, terus saya saya cuma berpikir, kok Tuhan kasih lihat saya ini buku rapat kami, dan saya keingat bahwa saya pernah bawa Anda, tapi ini saya hanya mengambil ayatnya saja, Bilangan 14 ya saudara ya, dan hanya ingin mengingatkan lagi supaya hidup kita terus dengan Tuhan intim dan punya integritas, dan kita tanpa sadar iman kita menjadi iman yang dikatakan memiliki jiwa yang lain.
sehingga kita bisa memberikan Kanaan itu pada Tuhan. Karena itu visi dari Tuhan. Visimu untuk menjadi pemenang lebih dari pemenang, bukan karena Anda kuat dan hebat, tapi karena Anda melakukan ini karena Tuhan memberikan itu pada Anda. Saya mengakhiri dengan Roma 8. Mari kita baca dari ayat 31. Saya baca dari ayat 30 ya saudara ya, 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, jadi sebenarnya kita ini semua ditentukan Tuhan dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya menjadi hamba-hamba Tuhan seperti Kaleb itu, untuk membawa masuk Kanaan kita harus rebut. Terus dan mereka yang dipanggilnya menjadi hamba Tuhan itu, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkan Tuhan, mereka itu dimuliakannya. Anda akan menunggu Tuhan memberi kemuliaan bagimu, karena Anda masuk ke tingkat dibenarkan oleh Tuhan, dan akhirnya dipercayai oleh Tuhan dan manusia. Maka terus kita akan baca sampai ayat 39. Terus dengan suara nyaring Anda baca bersama saya. 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kamu butuhkan kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka atau menakut-nakuti mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi Dia membela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pembinasan atau kesesakan hidup, atau penganiayaan gosip, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya COVID, atau pedang ancaman. Terus seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami datang beribadah di sini tatap muka, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita memenangkan Kanaan kita. Amin. Terus, sebab aku yakin imanku bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya masalah krisis yang sedang terjadi ini tidak boleh membuat kita tidak tatap muka beribadah. Tidak boleh membuat kita takut, cemas, akhirnya menjauh dari Tuhan. Akhirnya mulutnya cuma ngoceh, ngomel, ini COVID nggak mau pulang-pulang. Datang lagi bertamu terus-terus. Iya. Nah saudara, tidak ada omelan, keluhan, tetapi melihat segi baik bahwa tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Tahun ini adalah tahun kita mengintrospeksi diri kita, rohani kita. Apakah kita sudah kembali pada kasih mula-mula, ataukah menjadi lebih parah dari orang dunia yang selalu ngomong cuma COVID.
ya Boston. Iya kan? Nggak usah pakai itu lagi, tapi bos beneran. Amin. Karena Bapak kita, Bapak yang punya surga dan segala isi dunia ini. Anda cuma datang kepadanya dan integritas Anda, kehidupan yang intensif, life yang terus memandang Tuhan, terus mengikuti suara Tuhan, melakukannya, membuat kita ini menjadi intim dengan Tuhan. Iman kita naik menjadi iman yang lebih dari pemenang.